Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, di mana di video yang kemarin kita sudah membahas tentang penginstalan JDK, kemudian merunning atau menjalankan program Java, terus penginstalan IDE atau yang kita gunakan yang kemarin menginstal NetBeans. Nah, langsung saja. eh, di dalam project Java itu pasti ada kelas. Nah, di dalam kelas itu ada metode. Nah, jadi dalam membuat project Java pasti membutuhkan kelas dan di dalam kelas ada metode. Jadi tidak mungkin sekali jika membuat project Java itu tidak ada kelas. Nah, jadi metode itu sama sebagai resep. Dalam metode itu, eh, misalnya ada public void, metodenya adalah sambal. Eh, jadi misalnya ini adalah metodenya adalah namanya adalah sambal. Nah, ini public void ini adalah sebuah metode. Ini handle dari metodenya dan ini adalah bodinya. Misalnya iris cabe, kemudian bulat cabenya. Nah, di dalam resep ini ini adalah bodinya dan ini adalah resepnya. Kemudian di dalam sebuah kelas eh, itu kalau misalnya kelas menjalankan program yang pertama kali dilihat adalah si mainnya nih. Kita bakal perlu sebuah metode atau fungsinya yang namanya method atau main dan aturannya ini adalah public static void main kurung string ALGS dan seperti ini. Kenapa ini namanya public static void? Ini masing-masing keyword yang berwarna biru ini mempunyai arti, nanti dijelaskan yang ke belakang. Kalau untuk di NetBeans sudah ada apa sudah ada metodenya sendiri. Jadi kalau di NetBeans sudah ada metode mainnya, kita mau masukin apa yang kita mau di sini. Contohnya sistem seperti ini. System.out println hello Java. Println ini adalah sebenarnya sebuah metode juga. Ada sebuah resep yang namanya println. Nah, apa yang kita tulis itu karena si resep ini membutuhkan sebuah println dan ini inputan, ini hello Java ini adalah inputan dari println, lalu bakal dikeluarkan kalau misalnya dijalankan akan keluar. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, printer ini akan memasukkan di sini dan akan menampilkan di sistem outnya ya. Oh ya, printer ini sebenarnya juga metode yang berfungsinya itu banyak banget. Bisa ditulis di interface, kemudian database juga, dan
dan lain-lain sebagainya. Nah, karena ini sudah tampil dan berhasil, jadi intinya dalam sebuah coding Java itu yang kita perlukan adalah sebuah kelas, kemudian ada metodenya. Nah, di dalam kelas akan memiliki beberapa metode. Jika teman-teman punya satu aja tidak masalah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini banyak metode. Strukturnya adalah kelas, dan kelas mempunyai beberapa metode, dan metode mempunyai instruksinya masing-masing. Nah, jadi untuk struktur Java, saat ini kita buat Hello World mainnya sudah selesai, dan pembahasan yang kali ini kita sudah selesai. Kita lanjut di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tipe variabel dan tipe data. Nah, mungkin teman-teman masih ingat di matematika yang namanya variabel dalam sebagai contohnya, X itu adalah variabel 1 tambah X sama dengan 5, dan X itu adalah variabel. Nah, jadi dalam pemrograman itu sama. Intinya, X itu pasti mempunyai nilai. Nah, variabel itu bisa diibaratkan sebagai sebuah ember atau wadah yang bisa menampung sebuah nilai. Nah, menganggapnya sebagai ember atau yang lain yang intinya itu bisa diisi dengan suatu nilai. Nah, jadi misalnya kita anggap ini adalah sebuah kotak, kemudian kita bisa isi dengan misalnya dengan angka 5, 10, atau bisa dengan kata-kata, itu bisa. Nah, itu adalah fungsinya variabel. Nah, di Java itu sendiri ada beberapa variabel yang diantaranya yang paling sering dipakai itu adalah bilangan bulat, atau bisa dikatakan dengan integer. Nah, tipe integer itu sendiri itu dapat dibagi beberapa macam. Ada yang bisa didefinisikan sebagai byte, ada yang sebagai short, integer, atau int, kemudian ada long. Dan ini jangkauan angkanya yang masing-masing mempunyai perbedaan. Kemudian ada tipe data real. Nah, tipe data real ini jadi kalau misalnya ada pecahan yang ada koma-koma, itu menggunakan tipe data real. Nah, tipe data real itu sendiri dibagi menjadi dua. Nah, ada yang bisa didefinisikan sebagai float, dan bisa didefinisikan sebagai double. Nah, apa bedanya? Yaitu double itu lebih banyak angkanya. Nah, tipe data itu ada tipe data string dan char. Nah, karena di Java itu namanya string, itu sebenarnya adalah sebuah tipe data bentukan dari yang sebenarnya adalah char. Dan ini adalah beberapa karakter khusus yang bisa digunakan dalam inputkan char, seperti backslash T, atau tabulasi B, backspace, atau yang dan lain-lain. Kemudian langsung saja ke prakteknya saja. Nah, ini kita bakal membuat sebuah contoh membuat variabel baru, misalnya namanya gajah. Nah, tipe gajah ini adalah tipe gajah integer gajah. Dan si gajah ini mempunyai sebuah nilai gajah, dan kita masukkan nilainya
nilainya kita anggap 5. Nah, jadi kita mempunyai kotak. Nah, namanya kotak itu gajah dan isinya gajah itu adalah 5. Atau lebih gampangnya itu kita ganti dengan X. Integer X sama dengan 5. Jadi kalau semisal teman-teman mempunyai pertanyaan 1 ditambah X itu sama dengan 6. Nah, teman-teman bisa tampilkan contohnya system dot out dot print X tambah 1 begini. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya 6 karena X ditambah 1 sama dengan 6 karena kita menyuruh perintah perintalan ini untuk mengoutputkan angka 6 di sini. Tuh, dan ini kan cuma satu contoh. Nah, kita buat satu data lagi string. Kita perlu diingat tipe data itu harus menggunakan tipe S kapital, string nama, dan nama saya harus dikasih tanda petik. Nama saya Avandi. Nah, kemudian kita bisa keluarkan lagi sistem out println sistem data println kita masukkan nama, kemudian kita jalankan. Nah, ini hasilnya Avandi 6. Nah, oh ya, ini kita coba kan antara print sama println itu ada perbedaan. Nah, println itu dapat membuat baris baru, sedangkan print itu tidak dapat membuat baris baru. Kita buktikan. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, tadi kan perbedaan print dan sama print saja itu jika print itu membuat garis baru, sedangkan print saja tidak membuat garis baru. Nah, jadi, nah ini hasilnya ketika kita balik. Nah, printer ini membuat garis baru, printer nama Avandi 6. Nah, teman-teman bisa menggabungkan antara ya, jadi ini loh, bisa menampilkan sebuah tipe data yang berbeda gitu. Di tipe data nama ini ada string dan X ini adalah angka. Nah, ini keluar X Avandi 5. Nah, kita tambahin lagi println apa
Nah, jadi si tipe data ini, variabel ini bisa di-outputkan dan dibarengin dengan stringnya. Nah, ini hasilnya, Afandi Muhammad. Nah, jadi bisa dicampur. Nah, terus satu lagi, dalam menampilkan variabel juga kita punya cara lain, yaitu dengan plus Muhammad. Oh ya, kalau tipe data string jangan lupa tanda petik 2. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kan tidak ada spasi. Nah, jika kalau kita mau ada spasi, bisa ditambah spasi. Nah, mungkin jadi di sini apapun tipe datanya, misalnya punya apa X itu integer ya, kita ganti X dan kita running, kita bisa gunakan tanda. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian ada lagi, jadi selain bisa integer sama string, kita juga bisa menambahkan dua variabel yang tipe datanya berbeda. Contohnya si X itu tipe datanya kan integer. Kita tambahin dengan X plus nama. Kita coba. Nah, ini 5 apa nih? Nah, 5 itu X, nama itu apa? Jika kita mau nambahin spasi, ya tinggal nama tanda petik plus spasi. Nah, jika kalau teman-teman mau nambahin lagi, bikin buat integer lagi, integer uang dengan 20.000. Itu hampir sama dengan ini ya. Atau bisa begini atau bisa juga dengan begini. Bisa digunakan seperti ini. Nah, terserah lah. Kita bisa menulis dengan seperti ini. Nah, sistem dot out println uang RP 2. Oke ya, jangan lupa uang. Seperti ini kok PR sih? RP. Nah, kita coba jalankan. Kemudian kita mungkin bisa menambah lagi buat sebuah variabel namanya integer uang sama 20.000. Nah, jadi gini kita juga bisa uang kan nilainya 20.000. Sama hampir sama penulisan seperti ini.
kita bisa gunakan seperti ini. Terserah mau gunakan yang mana. Kalau biar lebih singkat, RP titik plus uang. Kita bisa membuatnya seperti ini, atau dan kita bisa membuat variabel double seperti kita hapus dulu. Ini bisa kita gunakan double p sama dengan 3, kemudian kita, dan setelah itu kita masukkan nilai P. Kita coba jalankan. Dan ini 3,14. Nah, ini kan sama, bisa dikombinasikan dengan string, dan untuk sekarang mungkin bisa sampai saat ini yang bisa saya sampaikan. Bila aku ada kurang atau salahnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada video yang tadi. Di video kali ini saya akan membahas tentang komentar. Apa itu komentar? Mengapa begitu penting pada komentar tersebut? Nah, teman-teman yang udah biasa follow akun yang isinya tentang job-job programming itu di Facebook atau di Instagram, mungkin kenal dengan seperti ini. When I wrote bla 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 bla, no, God only knows. Nah, jadi kenapa bikin komentar itu penting dalam pengkodaan itu? Nah, kesan apa? Misal tiba-tiba teman-teman udah jalan gitu ya, udah beres ya, atau membuat sesuatu yang sejenis, atau membuat software penggajian atau penjualan. Nah, sistem penjualan di toko A dan ketika di toko B ada beberapa fungsi yang berbeda. Nah, gimana itu caranya tahu bagaimana yang harus dirombak? Nah, komentar itu bakal berfungsi banget apa yang harus kita pakai, sejenis keterangan gitulah. Untuk menghindari seperti ini, berilah komentar yang baik dan benar. Kemudian kita praktekkan di Java. Nah, untuk di komentar Java itu cukup dengan double flash. Ini contohnya, ini adalah komentar, atau juga dengan flash bintang flash. Contohnya ini adalah komentar. Nah, contohnya pemakaian flash bintang flash itu seperti ini. Ini adalah komentar. Nah, oke, cuman itu aja sih.
komentar itu sederhana, tapi teman-teman bisa tekankan lagi, menulis komentar itu sangat penting, apalagi dalam sebuah project. Jadi, yang pertama itu adalah fungsi komentar itu adalah supaya kita tidak lupa untuk apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa ngerti. Yang kedua, kalau orang-orang coding teman-teman itu orang-orang bisa mengerti coding itu apa. Kadang cara berpikir orang itu berbeda. Nah, jadi komentar itu sangat penting banget. Perlu diingat bahwa komentar itu tidak masuk dalam pemrograman. Misalnya kita buat sebuah variabel integer jeruk sama dengan 5. Integer apel sama dengan apel sama dengan 7. Kemudian kita buat lagi integer jumlah. Terus kita jumlahin jumlah sama dengan jeruk plus apel. Jeruk plus apel. Nah, kita bisa jelaskan apa yang ada di sini. Kita bisa jelaskan ini adalah variabel dan ini jumlah apa adalah jumlah jumlah jeruk dan apel. Dan ini adalah proses penjumlahan. Apel dan jeruk. Nah, jadi ya seperti inilah tentang komentar. Jadi jangan lupa menaruh komentar di saat pengodingan. Mungkin apa cukup sekian dari komentar kali ini, bisa dilanjut di video yang selanjutnya. Terima kasih.